Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya kalian teman-teman di Indonesia, pagi yang terus kalau teman-teman yang di Jepang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Tri Utami. Mungkin teman-teman bisa manggil Kak Tiwi aja atau enggak Utami. Kalau di sini dipanggilnya Utami kayak gitu. Terus asal saya dari Bangka Belitung. Bagi teman-teman yang di Bangka Belitung, halo. Ya, terus saya udah di Jepang sekitar udah masuk tahun ketiga ya kayaknya. Udah masuk tahun ketiga. Alhamdulillah kemarin S2 di sini, sekarang lagi lanjut S3 gitu. Oke, keren banget nih ya. Berarti bisa dipanggil Kak Tiwi ya, mungkin biar lebih akrab gitu ya Kak. Salam kenal nih ya Kak. Berarti sekarang lagi studi untuk S3 ya? Hmm. Ya, oke. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan terkait tentang meraih kesempatan studi di Jepang gitu ya. Untuk teman-teman semua, silahkan untuk memfollow ke Instagram kita @intipkuliah dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita karena di sana juga udah banyak banget video dari berbagai jurusan, tentunya dari mahasiswa yang ada di Indonesia juga. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut aja untuk pembahasan terkait studi lanjut di Jepang gitu ya bersama dengan Kak Tiwi. Nah ini Kak, kenapa sih Kak waktu itu alasannya sampai akhirnya tuh memilih Jepang gitu dan bagaimana background pendidikan Kakak untuk S1 dan juga S2? Silakan Kak. Hmm. Untuk S1 saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Dulu jurusan pendidikan bahasa Inggris kayak gitu. Terus lanjut S2 di Hiroshima University di bidang pendidikan. Terus aku mengambilnya pendidikan. Kenapa kok Jepang gitu? Bukannya kakak backgroundnya pendidikan bahasa Inggris gitu? Bukannya kan kalau orang udah bisa bahasa Inggris pasti targetnya itu ya UK atau enggak Amerika kayak gitu atau enggak Kanada, Australia kayak gitu. Terus targetku sih bukan Inggrisnya ya karena aku pengen fokusnya ke pendidikannya dan kebetulan pendidikan Jepang kan lumayan bagus lah ya kayak gitu. Terus makanya aku tuh pengen ya udah aku pengen belajar ke Jepang lah untuk pendidikan. Dan di saat itu memang negara yang bisa ku kejar memang Jepang kayak gitu. Terus S2 aku lanjut ambil pendidikan, Educational Development. Terus untuk yang S3 sekarang juga aku ngambilnya di International Development Program, Education juga gitu. Oke, dan masih di ini ya Kak, di Hiroshima ya Kak? Masih di kampus yang sama. Oh, di kampus yang sama untuk S2 dan S3-nya. Oke. Nah, terus Kak, bagaimana sih Kak pengalaman Kakaknya itu dalam mencari kuliah di Jepangnya? Mungkin boleh Kak diceritain ke kita semua pengalamannya. Iya sih, terutama kalau untuk pencari nyari kuliah, kenapa ke apa kuliah di Jepang ya. Terus pertimbangan pertama yaitu kita kan kalau persepsi aku kan sebagai Muslim gitu, cari yang Muslim friendly pertama. Terus yang kedua, yang mungkin notabene ada nggak teman-teman Indonesia yang kuliah di sana gitu. Nah, kan aku udah mengkerucutkan nih negara mana yang mau diambil, Jepang kayak gitu. Terus terus untuk milih tempatnya di mana gitu. Nah, itu dikerucutkan lagi. Oke, posisinya yang Muslim friendly sama yang mahasiswa Indonesianya banyak kayak gitu. Dan dapatlah teman-teman yang udah teman yang kuliah di sini di Hiroshima University. Jadi kenal sama teman-teman, oh, ada nih anak Indonesia yang kuliah di sana terus kayak oke, minta infonya kayak gitu. Akhirnya daftarlah di Hiroshima University kayak gitu. Jadi memang dari umum kita kerucutkan dulu dan pertimbangan kalau aku yang Muslim friendly sama banyak teman-teman Indonesia di situ. Jadi kita tidak terlalu sulit. Mungkin akan sulit untuk membiasakan diri sama tempat yang baru, tapi tidak terlalu sulit karena memang ada teman-teman yang bisa diajak diskusi di situ kayak gitu. Oke, berarti emang pada awalnya itu mencari lingkungan yang mungkin bisa bikin nyaman kakaknya gitu ya, bisa Iya, lebih juga tadi musim friendly gitu ya, dan juga yang lainnya gitu ya, emang lingkungannya dulu. Nah, terus Kak, gimana sih pengalamannya juga dalam mencari beasiswa nih Kak? Kakaknya sekarang dapat beasiswa juga kan ya Kak? Nah, gimana sih Kak mungkin pengalamannya? Boleh Kak sharing juga? iya. Sebenarnya untuk beasiswa kan ada berapa macam beasiswa ya? Ada dua. Pertama itu tiga ya. Yang pertama itu ada full beasiswa. Yang kedua itu yang parsial. Parsial tuh yang kayak yang setengah kayak gitu. Terus ada yang private. Lah aku tipe yang private. Private itu sebenarnya itu
secara garis besar kayak biaya sendiri, tapi kita punya apa ya, jatah buat kerja. Jadi ada working permitnya. Jadi ada izin kerjanya kayak gitu. Jadi aku yang parsial tapi yang ada izin kerjanya. Nah, waktu masuk Hiroda ya, aku kalau ngomong Hirodai berarti Hiroshima University. Terus waktu pertama kali masuk Hirodai, aku dapatnya beasiswa JASO. Tapi itu yang per tahun kan. Jadi beasiswa JASO itu apa namanya, berlakunya setahun. Nah, setelah itu kita apply beasiswa baru. Di tahun kedua ya ini S2, alhamdulillah aku dapat beasiswa student excellent dari kampus. Jadi kayak mahasiswa berprestasi gitu, terus dapat beasiswa itu dan digratiskan biaya kuliah kayak gitu. Terus sekarang sampai S3 ini aku masih pakai beasiswa Yahata dan itu dari private foundation. Jadi untuk yang tipe kayak aku, memang kita apply beasiswa per tahun kayak gitu. 1 tahun apply lagi, 1 tahun apply lagi kayak gitu. Jadi kalau untuk yang full, tipe full itu dari awal sampai lulus itu. Misalnya kayak Max itu yang kayak jadi beasiswa Kementerian Jepang, sama LPDP yang beasiswa dari Kementerian Indonesia kayak gitu. Jadi bedanya di situ. Kalau memang kan LPDP, Max kan memang terstruktur ya, dan mereka selektif sekali kayak gitu. Nah, kalau aku kemarin ambil yang private karena kita lebih fleksibel untuk apply. Ya memang berlaku cuma setahun, tapi kita lebih fleksibel buat apply kayak gitu, buat daftar, dan kita masih punya kesempatan buat daftar yang lain kayak gitu. Oke, jadi kakaknya yang private gitu ya. Jadi tiap tahun itu diupdate lagi, cari lagi beasiswanya, keren banget ya. Ya, Nah, ya susah nggak sih kak buat cari beasiswa kayak gitu? sebenarnya itu kalau karena ini perspektifku dari Hiroshima ya, Hiroshima University, di kampus itu mereka udah nyiapin gitu, udah ada list beasiswa setiap setiap kan kita kalau di Indonesia kita pakai semester ya. Kalau di sini term. Jadi setiap 1 semester tuh 2 term. Jadi setiap term itu mereka udah apa namanya itu, udah ngelis nih, term ini ada buka beasiswa ini. Ya udah kamu tinggal cari list beasiswa yang kira-kira yang bisa kamu kamu daftar kayak gitu, ada listnya kayak gitu. Dan oh ini saya cocoknya sama beasiswa ini nih, syaratnya ini, oh saya bisa memenuhi syarat ini, ya udah tinggal apply kayak gitu. Karena memang kan mahasiswa internasional banyak, jadi sepintar mungkin kita cari peluang yang kira-kira kita bisa tembus kayak gitu. Oke, berarti emang banyak banget juga ya peluang untuk beasiswa karena informasi ataupun beasiswa yang disediakan pun banyak gitu ya oleh Lumayan kampusnya. banyak. Ya, tergantung gimana kita carinya juga gitu ya, dan mungkin Iya. gimana keseriusan kita juga untuk dapatin beasiswa itu ya. Dan kalau memang yang private kan, saat private atau yang parsial, kita kan punya working permit. Jadi kita bisa by itu tuh maksudnya part time ya. Kita bisa part time di luar kayak gitu. Kita bisa cari tempat kerja part time yang kira-kira diambil setiap weekend atau setiap akhir akhir pekan kayak gitu. Terus kita bisa kerja di akhir pekan kayak gitu. Oke, jadi bisa sambil kerja juga gitu ya, kuliah sambil kerja juga part time gitu lah Iya. ya. Mm-mm. Oke. Nah, terus Kak, untuk yang harus disiapin nih sebelum mungkin berangkat tuh apa aja sih mungkin Kak? Yang harus disiapin sebelum berangkat ya. Sebenarnya gini, persiapan sebelum berangkat itu kan kita harus persiapan daftar kuliah dulu ya. Kalau aku dulu, kan memang ada tipe orang yang dia berangkat dulu ke Jepang, baru daftar di sini kayak gitu. Tapi kalau aku daftar di Indonesia kayak gitu. Jadi daftar di Indonesia, semua berkas kuurusin di Indonesia. Setelah diterima dan beasiswa diterima, baru aku berangkat ke Jepang kayak gitu. Jadi persiapan yang perlu disiapin ya, kalau aku kemarin ya memang persiapan berkas buat daftar kuliah sama berkas buat beasiswa itu kita selesaikan dulu. Kayak kita juga yang belum punya paspor disiapin paspor, terus kayak kita juga memperbagus CV kayak gitu-gitu. Terus kayak kita juga siapin tes kemampuan bahasa Inggris, ada TOEIC, ada TOEFL, IELTS juga kayak gitu. Nah, itu persiapan-persiapan berkas seperti itu, sama proposal penelitian. Jadi kita kan kalau mau daftar kampus atau kita harus, kalau untuk S2 ya, kita harus dapat profesor. Jadi kita dapat profesor, kemudian dapat letter of acceptance LOE. Setelah dapat LOE, baru kita bisa ini, kalau kata sensei yes, baru kita bisa daftar ke kampus kayak gitu. Jadi persiapan-persiapan itu yang kayak LOE, terus kayak proposal penelitian, CV, terus kayak sertifikat kemampuan bahasa Inggris, terutama kalau punya kalau di Jepang punya
kemampuan berbahasa Jepang, ya itu lebih oke kayak gitu. Teman-teman lebih apa ya, punya poin plus kayak gitu. Terus kalau persiapan untuk berangkat ya persiapan ya mental, terutama mental kayak gitu sih, fisik kayak gitu. Gimana kita nyiapin diri kita di tempat yang baru kayak gitu. Karena kan apalagi kalau yang bahasa Jepangnya yang kayak bukan gimana ya, yang bahasa Jepangnya kayak apa namanya Belum itu, lancar gitu. ya kayak gitu. Terus ya itu harus harus ini banget kayak gitu. Oke, jadi itu yang harus dipersiapkan tuh lebih ke persyaratan-persyaratannya gitu ya waktu pas mau Mm-mm. apply beasiswanya gitu ya. Terus tahapannya itu Mm-mm. sendiri Kak emang persyaratan aja gitu atau ada tahap kayak wawancara atau kayak gimana waktu dulu? Nah itu jadi kalau di Hiroshima University ada dua jenis pendaftaran. Pendaftaran yang pertama itu special selection. Special selection itu maksudnya adalah jalur tanpa tes. Jalur tanpa tes ini kayak kita kita buka website yang Hiroshima nih. Kita cari fakultas mana yang kita mau ambil. Terus kita cari di fakultas kan setiap fakultas nyediain list profesor kayak gitu. Nah, kita cari list profesor yang kira-kira topik penelitiannya beliau yang mirip sama minatnya kita gitu. Terus kita buat proposal penelitian kayak gitu. Kita buat proposal penelitian. Setelah itu kita siapin CV, kita siapin ijazah S1, kita siapin transkrip bla 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 segala macam, kita siapin sertifikat bahasa, kemampuan berbahasa, baru kita langsung tembak ke profesor yang kita tuju. Kan mereka ngelampirin email tuh. Kita tembak ke lewat email. Setelah itu kita tunggu konfirmasi dari sensei. Kalau sensei bilang, saya tertarik nih sama penelitianmu, boleh nggak kita ngobrol kayak gitu. Ada berapa profesor yang minta ngobrol dulu, terus kayak ditanya-tanya, kamu maksudnya penelitian ini seperti apa, bla 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 gitu. Nah, eh, kalau aku kemarin, kan aku yang S2 itu special selection, jadi aku jalur tanpa tes dan tidak ada wawancara kayak gitu. Nah, itu yang jalur tanpa tes setelah setelah sensei bilang oke, okay, kita dapat LOA, dapat LOE, dapat letter of acceptance, daftar itu, dapat itu, baru kita apply ke kampusnya. Nanti setelah kita kelengkapin berkas, apply ke kampus, baru kita dapat feedback dari kampus kamu di pengumuman kamu diterima atau enggak kayak gitu. Setelah itu uh, setelah dapat nih pengumuman dari kampus, terus kita nanti apa ya, diarahin sama office-nya, kamu punya beasiswa atau enggak gitu. Kalau enggak punya, kami punya list beasiswa ini, kamu mau daftar enggak gitu. Oke, saya mau daftar kayak gitu. Daftar list beasiswa, daftar itu sesuai dengan arahan dari office, baru kita dapat pengumuman kamu diterima beasiswa atau enggak gitu. Terus udah nih, nah itu yang special selection. Special selection itu tanpa tes. Nah, kalau yang jalur tes itu yang kayak misalnya kita daftar nih kampus, terus kita udah punya profesor, tapi kita profesor udah oke. Terus kita daftar kampusnya, tapi jalur tes itu ada dua jenis tes. Yang pertama tes tertulis. Tertulis itu kayak kita nanti disuruh milih mata kuliah, ada list mata kuliah contohnya, terus kita suruh ngerjain soal berdasarkan list mata kuliah kita pilih. Terus ada kemarin kalau untuk saya aku S3 ikut yang jalur tes, jadi ngerjain soal kayak gitu. Baru setelahnya ada wawancaranya tentang proposal, rencana plan S2 kayak gitu atau enggak S3 gitu. Oke, Terus jadi berarti ada dua jalur gitu ya Kak kalau misalnya mm, yang seperti Kakak apa namanya yang dilakukan gitulah ya. Jadi ada mm, dua yang mm, tadi mm, mungkin ada lewat jalur tes dan non tes. Jadi kayak langsung aja dicari universitasnya mana, terus kemudian dicari juga profesor yang mungkin penelitiannya juga sama gitu ya dengan yang ingin kita teliti gitu ya. mm, Terus mm, nanti coba untuk apa mengajukan gitu dan nanti dapat ACC ke kampusnya. Terus dari situ baru nanti kita bisa dapat apa diterima gitu ya dari kampus mm, mm. tersebut. Bahkan beasiswanya juga disediakan gitu ya, silakan untuk dipilih gitu ya, keren banget. Oke, nah terus Kak, waktu pas awal-awal gitu ya, ada nggak sih kayak misalnya tuh kayak culture shock gitu, terus kayak berapa lama juga nih bisa beradaptasi kan, maksudnya ada perbedaan mungkin ya budaya antara Jepang dan juga Indonesia gitu. Kalau culture shock sih pasti ya, karena kita
basic negara muslim gitu. Mostly kita muslim semua. Kalau di sini kan notabene mereka tuh yang kayak what is God kayak gitu. Mereka nggak percaya Tuhan kayak gitu. Karena kalau kita kan memang kayak ini gue Islam kayak gitu. Tapi kalau mereka enggak. Kalau culture shock sih yang pertama, kalau pertama kali datang, terutama bahasa. Yang pertama kali bahasa. Karena waktu pertama kali ke sini, aku sendiri ya, karena persepsiku aku kuliah di fakultas internasional dan kita bakal pakai bahasa Inggris, it's fine kayak gitu. So I will use English kayak gitu. I will not use Japanese at all kayak gitu. So jadi aku nggak pakai aku nggak bakal ngomong apa ya, nggak butuh bahasa Jepang untuk kampus kuliah gitu. Tapi it's wrong, itu salah kayak gitu. Karena pas kita nyampe sana, rata-rata orang Jepang itu nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu. Jadi susah banget. Terutama kayak kita nggak tahu sistem perkereta apian, kita nggak tahu sistem perbisan di sana, kita nggak tahu sistem jalurnya. Kan kalau di Indonesia kita enak banget gitu lah. Kalau jalur ini ya apa ya, jalur ini ke sini gitu. Kalau sini kan susah ya, apalagi kita buta huruf gitu. Buta huruf maksudnya kita nggak bisa baca kanji, kita nggak bisa baca hiragana dan katakana gitu. Itu culture shock banget kayak gitu. Tapi ya dengan modal bahasa isyarat itu sudah terlalui kayak gitu. Terus culture shock yang kedua mungkin budaya tadi yang Islam Muslim ya gitu. Kita nggak bisa makan babi, kita nggak bisa minum sake, kita nggak bisa makan alkohol. Setiap kali belanja makanan kita kayak harus kayak, ini ada nggak sih babinya, ini ada nggak sih alkoholnya, ini nggak ada nggak sih sakenya kayak gitu. Itu ya jadi kayak ribet banget gitu. Jadi kita butuh waktu lebih lama belanja dibandingkan orang lain kayak gitu. Apalagi kita nggak tahu kanjinya, kita harus buka Google Translate, foto dulu, translate dulu, ini apa kayak gitu. Karena beberapa kali ada kejadian teman kita yang kayaknya ini minyak kelapa deh kayak gitu, warnanya sama kayak gitu, maksudnya minyak sayur ya, mau buat goreng kayak gitu. Ternyata itu mirin dan itu isinya alkohol kayak gitu. Sampai teman kita tuh mabuk gara-gara pakai minyak itu buat masak kayak gitu, karena kandungan alkoholnya 30% kayak gitu. Jadi itu kayak dia mabuk sendiri gara-gara itu ya, dan kita harus teliti kayak gitu. Terus yang ke culture shock selanjutnya itu, aku kan part time ya, jadi tuh di tempat kerja eh, nggak bukan nggak ada sih, jarang banget ada yang muslim dan pakai jilbab kayak gini, dan mereka nggak tahu kalau kita pakai jilbab. Pernah sekali kita disuruh buka jilbab, kayak kamu dilarang pakai itu, dan posisinya tuh kayak aduh aku nggak bisa bahasa Jepang, gimana dong ngomongnya, aduh kayak kita tuh panik sendiri kayak gitu, aduh pengen nangis, aduh gimana, tapi malu kayak gitu kan. Terus itu sih jadi kayak, tapi lama kelamaan mereka bisa ngerti gitu, dan kita bisa beradaptasi sendiri gitu. Dan ya apa ya, setelah lama di Jepang kembali ke Indonesia pun kita dapat culture shock lagi kayak gitu. Karena apa, di Jepang kita minum dari air keran, karena memang dia isinya air kerannya bisa diminum ya, jadi kita nggak pernah beli air untuk minum. Jadi kita kalau haus ya tinggal buka keran minum kayak gitu. Lah kalau di Indonesia kan nggak bisa, jadi setiap kali pulang ke Indonesia ya kita minum tiba-tiba buka keran kayak gitu, padahal itu nggak boleh kan, bisa sakit perut kan gitu. Itu sih yang bikin culture shocknya banyak banget kayak gitu. Oke, nah ini ya apa maksudnya banyak banget gitu ya pengalaman-pengalaman culture shocknya gitu. Berapa lama sih Kak sampai akhirnya tuh bisa beradaptasi gitu? Kalau beradaptasi sampai sekarang sih masih beradaptasi ya kayak Masih. gitu, karena kita nggak bisa nyerap budaya mereka semuanya gitu. Pertama kayak dulu waktu kita pertama kali kita harus pakai sepeda kemana-mana, harus jalan kaki kemana-mana, karena nggak ada, kita nggak bisa, motor ada tapi sulit sekali untuk dapat SIM kayak gitu, dan mahal SIMnya itu. Dan persyarat di sini kan ketat sekali soal masalah persiman, permotoran kayak, dan permobilan kayak gitu-gitu. Jadi lebih aman kita pakai sepeda itu sih. Dan apalagi kan aku apa ya, kampusku tuh daerah perbukitan gitu kayak gitu. Jadi kalau apa ya, karena kalau nggak biasa pakai sepeda, terus kalau di Indonesia kan kita pakai motor ngeng aja jalan kayak gitu. Terus ya mau tanjakan 1.000 kayak kita gas aja, yang penting nggak gerak gitu. Nah kalau tanjakan kalau kita pakai sepeda kan ya ngap banget ya kayak gitu. Jadi yang di situ sih kayak setiap kali naik tanjakan tuh kayak gitu, udah kayak Ngos-ngosan. orang asma kayak gitu, padahal tuh nggak ada punya riwayat asma kayak gitu gitu. Itu sih. Oh, Kalau kalau berapa lamanya ya, sampai sekarang kita masih beradaptasi, karena memang apa ya,
tetap culture awal kita beda kayak gitu. Terus mereka tuh kadang kayak, dah Utami kayak gitu, minum aja sake gitu, Tuhanmu nggak tahu kayak gitu gitu. Mereka tuh sering ngomong kayak gitu. Padahal kita nggak tahu ya, Tuhan kita tuh ada di mana-mana kayak gitu. Iya. Ya pada kayak gitu sih. Oke, jadi masih beradaptasi sampai sekarang juga gitu ya. Dan tadi menarik banget gitu ya, sampai ada bahasa isyarat gitu ya, yang emang mungkin itu yang paling efektif gitu ya, ketika memang tidak bisa bahasa Jepang gitu. Nah, kalau kakaknya sendiri memang tidak belajar bahasa Jepang juga gitu, atau memang tidak ada programnya juga dari beasiswanya atau gimana nih? Atau ada Kalau aku kan mengharuskan? Kalau aku kan tipe yang private, jadi kayak kita tuh yang sistem kita daftar ke kampus Indonesia, misalnya kayak gini, kita lulus SMA, kita daftar S1. Jadi kan kita purely kita nggak ada persiapan untuk masuk S1 gitu, kayak ya udah kita daftar aja, yang penting kuliah aja gitu. Nah, aku tuh juga kayak gitu dulu. Tapi di Indonesia dulu kan kita pernah sempat ketemu sama orang Jepang. Jadi aku sempat belajar sama orang Jepang itu. Jadi sebelum berangkat aku udah bisa baca hiragana sama katakana sama percakapan normal ya, kayak Ohio, terus konnichiwa, terus nanya nama segala macam tuh percakapan normal ya gitu. Kalau itu udah bisa gitu. Terus di sini alhamdulillahnya itu di kampus itu nyediain kelas gratis untuk mahasiswa internasional yang pengen belajar bahasa Jepang. Nah, aku sempat ambil kelas itu. Karena kan kalau tempat kerja kita full pakai bahasa Jepang ya. Kalau kita nggak bisa tuh benar-benar kayak, ah, aduh dia ngomong apa sih kayak tawon kayak gitu. Aduh, belas nggak ngerti gitu. Itu sebulan 2 bulan 3 bulan pertama lah kita kerja benar-benar kayak, aduh nggak bisa bahasa Jepang. Nah, tapi kan apa ya, lama-lama kan karena kita belajar di kampus juga, praktek di tempat kerja, alhamdulillah sekarang udah alhamdulillah bisa ngerti gitu, yang ngomong ya bisa kayak gitu. Oke, alhamdulillah berarti ya Kak. Jadi emang itu salah satunya tuh di bahasa juga gitu ya, penting banget berarti ya. Oke, nah terus Kak kenapa sih memilih untuk melanjutkan kuliah sampai S3 gitu kan? Terus juga apa sih nih kesulitan dari lingkungan ataupun mungkin dari yang lainnya gitu Kak? Kenapa lanjut S3 ya? Pertama sih setelah lulus S2 tuh asli kita galau banget ya. Terus kayak, aduh gue pulang gak ya ke Indonesia? Tapi kalau gue pulang, gue bawa apa? Kayak gitu. Kayak, kalau dari aku sendiri ngerasa ilmuku belum cukup ya aku dapatkan di S2. Dan aku pulang pun nanti kayak gimana ya? Aduh aku S2 cuma 2 tahun nih. Ilmu 2 tahun itu yang ditambah aku kerja setiap weekend, dikit banget gitu pengalaman tentang pendidikan di Jepang. Terus kayak background apa ya yang apa aku dapat di Jepang, terus aku pulang ke Indonesia tuh aku ngasih apa kayak gitu. Karena gini, setiap kita pergi jauh kan kita harus bawa pulang oleh-oleh gitu lah. Oleh-oleh yang ku berkasih ke Indonesia tuh apa gitu. Terus nah itu, terus makanya tuh kayak aku izin sama orang tua, gimana mak, gimana pak, kayak gitu. Ini Ayu disuruh bisa disuruh pulang atau lanjut kayak gitu. Terus orang tua sih kalau memang kamu masih sanggup terus punya kesempatan lanjut, ya monggo lanjut kayak gitu. Karena kan kadang kesempatan nggak diambil 2 kali ya. Karena bapakku pernah bilang kayak gitu, kalau lebih baik menyesal lebih baik menyesal setelah mencoba daripada menyesal tapi yang kita nggak pernah nyoba sama sekali, kayak kita nggak nyoba terus akhirnya nyesal gitu. Terus kayak yang ngapain menyesal karena kita nggak nyoba kayak gitu. Tapi kalau udah kita udah nyoba terus ya memang bukan rezekinya di situ, ya setidaknya kita udah pernah berusaha kayak gitu. Itu sih. Terus kata aku tuh, bapak tuh bilang kayak, kamu coba aja sekali, kalau memang nggak lulus pulang gitu. Nah pas saya coba dan alhamdulillahnya lulus gitu. Karena memang dari profesor sendiri kan, kamu lanjut aja Utami kayak gitu. Terus nanti kita coba sama-sama gitu. Dari profesornya sendiri juga nyuruh kayak gitu. Makanya akhirnya lanjut gitu. Untuk kesulitan karena gini, dari S2 lompat ke S3 itu beda banget kayak gitu. S2 kan kayak kuliah S1 biasa tapi levelnya lebih naik gitu. Kalau S3 kita memang dituntut untuk satu menghasilkan penelitian, dituntut untuk memberikan pengaruh lebih luas untuk masyarakat, untuk penelitian, terus untuk kuliah juga. Itu sih beratnya itu adalah apa ya? Kak, aku ngerasa aku masih kayak cetek banget ya dibandingin teman-teman S3 yang lain, karena mereka itu udah backgroundnya yang kayak mereka udah pernah kerja di kementerian, mereka udah pernah kerja di
tempat perusahaan hebat gitu, atau mereka udah pernah udah jadi dosen kayak gitu, dan mereka punya kapasitas untuk itu kayak gitu. Jadi merasa minder, bukan minder sih, tapi ngerasa kayak aduh gue punya capability buat itu nggak sih. Itu sih kesulitannya, karena bukan bersaing tapi bekerja bersama mereka yang sudah lebih dulu paham kayak itu tuh sulit sekali kayak gitu. Jadi tantangannya sekarang itu adalah emang harus lari, bukan jalan ya. Jadi lari mengejar ketertinggalan sama orang-orang itu kayak gitu. Karena kalau dibandingin mereka tuh ya Allah kebanting banget lah kayaknya deh, ngerasanya kayak gitu kayak gitu. Itu Oke, sih tapi kesulitannya. ya, tapi keren banget nih ya kakaknya. Maksudnya bisa apa namanya masuk S3 juga gitu ya di Jepang juga gitu kan. Dan ya semangat banget gitu ya untuk belajar dan insya Allah lah ya Kak bisa bisa menyesuaikan juga dengan teman-teman yang lain gitu ya. Oke. Nah, terus Kak kegiatannya itu sendiri Kak apa sih yang mungkin Kakak lakukan gitu di luar kuliah gitu Kak? Kayak part time atau Uh, mungkin klub kampus? Kalau kegiatan di luar sih, kalau klub kampus aku nggak ikut, karena emang kan klub kampus rata-rata dihuni, bukan dihuni sih, diikuti oleh mahasiswa S1 yang notabene adalah orang Jepang, dan sulit sekali untuk mahasiswa yang S2 atau S3 untuk ikut. Bisa ikut tapi kita punya prioritas yang berbeda karena kita kan fokusnya ke yang lain gitu. Nah, kalau untuk yang lain aku punya part time, karena kan aku private dan aku punya beasiswa, tapi aku harus punya support yang lain juga gitu. Nah, aku part time, dan part time di sini kan banyak, bisa kita kerja di kayak apa ya, convenience store, kayak kalau di Indonesia kita punya kayak Indomaret, Alfamart. Jadi kita kerja di situ, ada yang kerja di situ. Terus ada yang kerja di pabrik roti, kayak bikin roti terus dikirim kemana gitu. Terus ada kerja di tempat bento. Bento itu kayak, kalau teman-teman pernah apa atau sering nonton video-video Jepang, mereka tuh kayak punya lunchbox gitu loh, di kayak di 7-Eleven mereka punya lunchbox. Nah, aku kerjanya di bento itu, kita nyiapin lunchbox kayak gitu. Dan bagiannya kan macam-macam kayak gitu. Dan untuk kegiatan lain, eh ya ini aku juga nyambi gabung sama PPIH gitu, buat menghidupkan apa ya, buat biar kita punya apa, pelajar-pelajar yang di Hiroshima nih, kita punya kegiatan nih, jadi kita punya kayak masih ngerasa oh gue masih punya teman Indonesia gitu. Oke, berarti itu ya banyak banget nih ya Kak, berarti yang memang mungkin yang dilakukan kegiatannya yang di luar gitu. Nah, untuk part time-nya itu sendiri biasanya dilakukannya di akhir pekan Kak gitu atau Bisa milih sih, jadi tergantung hmm, tempat kita kerja. Ada yang kerja yang malam, shift hmm, malam dari Senin sampai Rabu misalnya, ada yang malam, terus ada yang kerjanya sore, terus ada yang kerjanya pagi. Kalau aku kerjanya 3 hari seminggu, hari weekend, cuma Sabtu Minggu, atau enggak Kamis Sabtu Minggu gitu, kerjanya 3 hari. Terus eh apa namanya itu juga tergantung jam kerja. Soalnya kan setiap kita punya izin kerja, kita ada batasan jam kerja. Jadi seminggu kita hanya boleh kerja 28 jam. Jadi kita nggak boleh lebih kerja dari 28 jam seminggu. Kalau kita lebih, itu nanti bakal dapat punishment dari imigrasi kayak gitu. oke, jadi seminggu itu 28 jam gitu ya untuk ketentuannya sendiri gitu ya. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Oke. Nah, terus Kak untuk komunitas Indonesia di Jepang itu kayak gimana sih Kak? Komunitas banyak sih. Pertama, kita komunitas akademis tuh kayak komunitas sosial, kita punya PPIH. PPIH itu Persatuan Pelajar, iya, Indonesia di Hiroshima. PPIH itu kayak mahasiswa, kita bikin kayak BEM lah kalau di Indonesia, tapi BEM-nya kita yang di luar gitu, khusus buat mahasiswa Indonesia. Terus ada perkumpulan untuk yang khusus masyarakat Muslim Indonesia, kita punya untuk yang bapak-bapak, dan kita punya juga untuk yang putri kemuslimahan, kita punya itu. Jadi emang kita bagi gitu, tapi rata-rata juga tergabung situ semua kayak gitu. Dan tujuan tujuan mereka itu macam-macam. Ada yang kayak kita bikin acara kekeluargaan kayak gitu. Kalau emang ada yang sakit kita kunjungin kayak gitu. Terus kayak kita bikin acara welcoming party untuk teman-teman yang baru bergabung ke Hiroshima kayak gitu. Terus juga kita kayak
ngadain farewell party juga untuk teman-teman yang bakal pulang ke Indonesia kayak gitu. Oke, berarti emang banyak juga gitu ya perkumpulan-perkumpulan atau komunitas orang Indonesia itu sendiri gitu ya di Jepang. Dan mungkin ada macam-macamnya gitu ya yang tadi kakaknya udah sebutin juga. Iya, soalnya Indonesia itu termasuk negara yang banyak, ya. Indonesia adalah katanya Indonesia adalah negara kedua terbanyak setelah Cina. Jadi yang pertama itu yang di sini banyaknya, terutama di Roda ya. Di Roda itu yang pertama Cina, terus kemudian Indonesia katanya yang banyak, terus disusul negara-negara lain. Makanya kan waktu awal cari kampus, aku apa ya, pertimbangannya juga itu gitu. Oh banyak orang Indonesia nih kayak gitu, jadi nggak terlalu sulit untuk nanya-nanya atau apa gitu. Oke, ternyata paling banyak kedua lah ya dari Indonesia itu sendiri. Oke Kak, untuk pertanyaan dari aku udah habis, tapi ini kayaknya udah ada yang masuk pertanyaannya di kolom komentar. Aku bacakan aja nih ya Kak. Ya, nah ini dari akunnya d.kuku dari D3 untuk melanjutkan S1 di salah satu univ di Jepang itu bisa atau enggak ya Kak? Ada sih beberapa case yang seperti itu. Cuman untuk S3 dari D3 ya ke S1, karena di sini kan S1 itu full bahasa Jepang. Jadi ya bisa-bisa aja, tapi ya memang kemampuan bahasa Jepangnya apa ya, levelnya harus ya setidaknya dia bisa ngerti yang dijelaskan dosen dan dia juga bisa ngerespon itu sih. Soalnya kan di sini full bahasa Jepang kayak gitu. Untuk kampus negeri, jadi mereka kalau di sini ya itu ada sistem kayak sama seperti Indonesia, ada kampus negeri, kampus swasta. Terus Hiroshima ini kan termasuk kampus negeri, jadi mereka punya jalur tes sendiri. Dan kalau apa ya, budaya di Jepang itu untuk mahasiswa, jadi untuk dari SMA yang mau lanjut S1, mereka bisa, jadi mereka satu atau 2 hari menyediakan kampus tour. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang calon mahasiswa yang mau milih kampus, mereka bisa kampus tour dulu, bisa kunjungin ke tiap-tiap kampus. Oh, aku tertarik sama Hiroshima University nih, mereka bisa kunjungin di hari open kampus itu. Jadi mereka bisa lihat kelas, lihat perpus segala macam kayak gitu. Terus nanti juga ada tesnya, tes tertulis kayak gitu, sama kayak di Indonesia persis. Jadi kalau untuk masuk jalur dari D3 ke S1 bisa-bisa aja, tapi ya memang jalurnya seperti itu gitu. Kalau aku sendiri sih belum begitu paham ya jalur pas apa ya, bukan gimana jalur ya, sistem pastinya untuk masuk S1-nya, tapi dari pengalaman teman-teman yang pernah cerita ya kayak gitu gitu. Oke, berarti bisa aja nih ya, tapi paling bahasanya itu harus benar-benar dikuasai untuk bahasa Jepangnya gitu, karena S1 full Jepang ya. Dan juga mungkin ikutin gitu ya persyaratan-persyaratan yang memang ada di kampusnya gitu, kayak tes dan sebagainya juga. Oke. Nah, selanjutnya ya Kak, ya semoga terjawab ya ini untuk Dekuku. Terus ini dari akunnya Rinid Will _ pertanyaannya, kalau mau ngambil beasiswa ke Jepang harus bisa bahasa Jepang atau enggak ya Kak? Tadi udah sedikit terjawab, tapi boleh Kak dijawab lagi lebih lanjut. Silakan. Sebenarnya kalau untuk mau cari beasiswa yang bagus ya, makanya kan aku bilang tadi ada berapa tipe beasiswa. Kalau untuk LPDP, rata-rata teman-teman kayaknya nggak ada khusus apa seperti apa ya, persyaratan khusus untuk bisa berbahasa Jepang, itu LPDP. Cuman apa kayak sertifikat TOEFL, TOEIC, atau enggak IELTS untuk kemampuan bahasa Inggris. Terus untuk Max, ada berapa yang minta sertifikat bahasa Jepang. Cuman ada sih jadi kayak ada 2 gitu loh sistem persyaratan, ada yang pakai sertifikat kemampuan bahasa Inggris, ada sertifikat kemampuan bahasa Jepang. Itu untuk general ya, untuk Jepangnya sendiri itu. Terus kalau memang pengen beasiswanya yang bagus, ya kalau bisa gitu. Maksudnya kalau bisa kalau lebih baik punya sertifikat kemampuan bahasa Jepang gitu. Tapi kalau enggak, ya memang kamu cuma bisa daftar beasiswa yang tidak apa ya, persyaratannya tidak harus melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Jepang gitu.
Oke, berarti ada dua pilihan gitu ya. Jadi mau yang Mm-mm. pakai atau yang enggak gitu. Dan nanti mungkin ya sesuai dengan ketentuan beasiswanya itu sendiri gitu ya. Kalau yang pakai seperti Iya. apa, kalau yang enggak juga seperti apa. Tapi biasanya itu kalau misalnya yang enggak pakai juga enggak harus bisa ataupun ada pelatihan gitu. Jadi masuk dulu, terus nanti ada pelatihan atau les bahasa gitu di Jepang ya. Kalau les bahasa sih banyak ya. Cuman kalau untuk apa tadi, makan tergantung beasiswanya. Persyaratan beasiswanya tergantung itu. Kalau memang ada beasiswa yang kayak, soalnya kan kalau untuk Australia, terus kayak untuk yang negara lain, mereka punya kayak setahun, Mm-mm. nyap, mereka harus ngejar apa ya, sertifikat kemampuan bahasa itu. Kalau di Australia kayak AAS ya, Australian apa, aku lupa, AS lupa. Nah itu AAS itu kita harus ngejar. Jadi IELTS nih persyaratan. Ya udah, kamu disiapin buat IELTS selama setahun. Ada yang bilang kayak gitu. Terus kayak kalau kamu bisa tembus itu, kamu bisa daftar kampus, terus kemudian daftar beasiswa AS itu. Nah kalau untuk Jepang sendiri makanya tergantung beasiswanya tadi. Kalau LPDP kan memang nggak butuh sertifikat kemampuan bahasa Jepang ya. Jadi karena terus tergantung pilihan kita kuliah di fakultas yang mana. Kalau aku kemarin kan kebetulan ke fakultas internasional, jadi kita kuliahnya full full English ya gitu. Jadi kita nggak suruh melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Jepang. Tapi untuk apa ya, beasiswa private kayak yang aku bilang tadi, aku daftar kayak Yahata, terus kayak Ajinomoto, teman-teman kalau pernah dengar Ajinomoto, terus kayak Jaso, terus kayak membuka Hagakuso, terus ada lagi berapa list beasiswa itu, ada berapa yang meminta syarat bahasa Jepang itu, dan mereka tidak apa ya, kalau punya udah meminta syarat bahasa Jepang otomatis kita nggak perlu kuliah lagi dong, mereka percaya kalau kita bisa gitu. Tapi untuk yang apa ya, fakultas yang kita, kalau kita daftar yang beasiswa yang tidak perlu melampirkan sertifikat bahasa Jepang, tapi fakultas kita harus ngomong bisa apa ya, ngomong apa, bahasanya pakai bahasa Jepang gitu ya. Kita harus apa ya itu, masuk kelas bahasa Jepang, masuk kelas pembelajaran bahasa Jepang, kayak kita harus belajar dari nol kayak gitu, belajar dari awal gitu kayak gitu. Cuman Oke. rata-rata temen yang di sini eh apa ya, karena mereka masuk ke fakultas yang tidak harus pakai bahasa Jepang gitu, ada. Oke. Jadi beragam gitu ya untuk jadi nggak hanya Iya, misalnya ada satu persyaratan tapi beragam juga yang kata kakaknya tadi udah iya. dijelasin banget. Ini dari Oke. perspektifku ya. Mungkin dari teman-teman yang yang punya perspektif beasiswa yang berbeda mungkin akan beda gitu. Karena aku kan lihatnya dari pengalaman yang kulihat aja gitu. Iya. Oke, siap Kak. Nah, oke Kak, ternyata nggak kerasa kita udah selesai nih ya Kak, udah waktu di akhir. Terima kasih banyak nih Kak sudah mau Mm, sharing dengan kita untuk terkait meraih kesempatan studi lanjut gitu ya di Jepang dan keren banget gitu bisa ngobrol dan juga sharing tentunya terkait tentang perkuliahan di Jepang itu sendiri dan juga beasiswa. Semoga mm. video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang udah nonton. Dan untuk kakaknya sukses terus nih ya Kak, lancar-lancar juga kuliahnya. Dan juga semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Makasih banyak ya Amin. Kak. Oh, boleh ngomong satu lagi nggak? Oh iya, silakan Kak. Kita ini sih mau ngasih tahu ke teman-teman yang bagian nonton, PPIH kan sekarang lagi buka pendaftaran beasiswa untuk anak SMA. Jadi kita lagi open beasiswa untuk anak SMA. Jadi kalau punya adik atau punya kakak, bukan kakak, tetangga atau punya saudara, atau di sini ada guru SMA, boleh nih apa, daftarin adik-adiknya atau daftarin saudara-saudaranya, daftarin eh, murid-muridnya untuk daftar beasiswa PPIH untuk anak-anak SMA. Jadi kita buka beasiswa, mereka daftar, dan itu lumayan sih buat teman-teman yang di Indonesia kalau memang bagi apa yang membutuhkan kayak gitu. Jadi kita lagi open beasiswa itu. Monggo dicek di akun PPIH. Nanti admin bakal ngerespon kalau mau daftar kayak gimana caranya gitu. Oke, nah untuk beasiswanya berarti itu khusus untuk ini ya sekolah Anak SMA sederajat. tingkat SMA juga gitu ya nanti di Iya. sananya. Oke, nah boleh langsung ya dikepoin juga di Instagramnya nih ya Kak di PPIH ya Kak, tadi dan langsung nanti bisa ditanyakan. Oke, siap Kak. Makasih banyak ya Kak. Oke, ada lagi Kak yang mau disampaikan? Aku sini apa, minta doanya sama teman-teman semua. Hari Rabu kemarin alhamdulillah ibu saya habis berpulang ke rahmatullah kayak gitu. Jadi mohon doa sama teman-teman semua.
Semoga beliau ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Amin Kak, ya doa terbaik untuk ibunya. Sabar juga nih Kak yang untuk keluarga yang ditinggalkan juga. Insya Allah. Oke Kak, siap. Terima kasih banyak ya Kak untuk sharingnya gitu ya. Dan semoga kita nanti mungkin bisa bertemu lagi. Makasih banyak Kak. Amin. Assalamualaikum.